Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis di Pasar Setan Gunung Merapi. Jadi cerita ini datang dari seseorang. Dan kalau dari yang gue lihat, cerita ini ya sungguh lumayan serem, unik, dan juga mengagumkan. Kalian penasaran dengan cerita mistis kali ini? Tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya, gue akan menceritakan sedikit mengenai Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini ketinggiannya 2.968 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi ini salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia. Gunung ini berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang. Gunung ini banyak banget terdengar nih di gunung ini. Kisah mistis, kisah kelam, atau hal-hal gaib lah di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Oke, jadi langsung kita mulai aja ke ceritanya. Jadi kali ini gue akan menceritakan menjadi Gilang. Halo, gue Gilang. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pas gue mendaki ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Jadi gue mendaki gunung ini bersama 2 orang teman gue. Jadi totalnya kita bertiga. Bicara misteri Gunung Merapi mengingatkan kita pada sebuah tayangan yang ditayangkan oleh stasiun televisi swasta. Jadi dari yang ditayangkan itu, Gunung Merapi ini dilatar belakangi oleh penghuni mak lampir dan salah satu tokoh jahat yang setengah jin dan setengah manusia. Ternyata banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kisah itu bukanlah fisik belaka, melainkan hanya sebuah cerita dan mitos yang mungkin dipercaya oleh masyarakat sekitar Gunung Merapi ini. Jadi perbedaannya hanya pada tokoh dan alur ceritanya saja. Seperti yang pernah dikatakan oleh almarhum Mbah Marijan, kuncen Gunung Merapi. Jadi kata almarhum Mbah Marijan ini, selain adanya kerajaan gaib di gunung ini, keangkeran di Gunung Merapi juga ada di Pasar Setan Gunung Merapi yang biasa dikenal Pasar Bubrah. Pasar ini adalah pasarnya para makhluk halus yang bisa dilihat ketika malam Jumat tiba. Jadi kalian ya jangan kaget kalau kalian mendaki Gunung Merapi saat malam Jumat dan di Pasar Bubrahnya. Jika kalian kayak mendengar layaknya pasar malam lah, yaitu emang mungkin mistisnya ya begitu. Emang parah lah Gunung Merapi ini mistisnya. Awalnya gue sama 2 orang temen gue ini nggak percaya sama apa yang udah dikatakan oleh almarhum Mbah Marijan ini. Kiranya di situ gue minta izin sama almarhum Mbah Marijan buat mendaki ke puncak Garuda. Cuma di situ gue nggak diizinin tuh awalnya. Akhirnya gue tetap minta izin dan lama-kelamaan akhirnya almarhum Mbah Marijan ini ngizinin gue untuk mendaki ke puncak Garuda. Karena awalnya kami nggak percaya ya dari kisah yang udah diceritain sama almarhum Mbah Marijan ini. Dan setelah kita diizinin buat mendaki ke puncak Garuda dan kita naik itu, di situ kami baru yakin bahwa cerita yang diceritain oleh Mbah Marijan ini benar-benar ada dan fakta banget. Dan di situ kita benar-benar membenarkan cerita yang udah diceritain oleh almarhum Mbah Marijan ini. Dan di situ membuat kita jadi gemeteran juga lah pada kala itu. Kebenaran kisah itu benar-benar kita alami lah saat kita mulai melakukan pendakian ke Gunung Merapi melalui jalur Kaliurang, Desa Kinahrejo. Dan pada saat kita mendaki, kan kita bertiga doang tuh ya. Di situ kita bertiga ditemenin sama anak angkatnya Mbah Marijan, yaitu Mas Budi. Akhirnya di situ kita semua langsung tuh melakukan pendakian. Di situ kita melewati medan berbatu yang terjal dan rapuh. Itu seharian penuh kita jalannya tuh ya begitu. Medannya bener-bener kacau lah treknya ini. Dan di situ akhirnya gue jalan terus, gue ngelewatin trek yang terjal ini. Dan di situ rasa penat
mulai ada di pikiran gua ketika gua harus melintasi kawah mati. Karena saat gua melintasi kawah mati ini, di situ uap belerang benar-benar berasa banget, dan di situ membuat napas kami sesak. Akhirnya di situ kita terus jalan tuh sama-sama. Gak lama kita jalan, sampailah kita di Pasar Bubra. Dan di sini kita semua berniat buat ngecamp di Pasar Bubra ini. Karena kita juga pengen merasakan lah hal-hal yang udah diceritain sama almarhum Mbah Marijan ini mengenai mistis dan kejanggalan yang ada di Pasar Bubra ini. Di situ bukannya kami sombong, tapi kami hanya ingin membuktikan lah bahwa yang diceritain oleh almarhum Mbah Marijan ini bukan sekedar mitos dan bukan sekedar cerita doang, tapi memang benar adanya. Selain itu, di Pasar Bubra ini ya emang tempat ideal lah buat ngecamp, karena posisinya emang deket banget sama puncak. Jadi ini kayak camp terakhir yang paling cocok lah buat pendaki-pendaki yang ingin mengunjungi ke Gunung Merapi dan menuju ke puncaknya. Akhirnya di situ kita bangun tenda, kita rapi-rapi packing, kita masuk ke tenda tuh, kan kita makan segala macem. Dan saat malam tiba, di situ kita memejamkan mata karena niatnya kita pengen tidur tuh. Setelah lumayan penat juga jalan seharian di trek yang kacau lah. Akhirnya di situ cerita yang diceritain oleh almarhum Mbah Marijan ini menunjukkan kebenarannya mengenai pasar setan di Gunung Merapi ini. Saat kita di tenda, di situ suara-suara gamelan dan gending-gending Jawa mulai mengalun di telinga kami, dan di situ keramaian pasar pun menyusul. Ini benar-benar kacau lah pada malam itu. Bersamaan dengan itu, delu angin di situ benar-benar kencang banget lah. Di situ suasana benar-benar gaduh pada malam itu. Seperti terhenyak dengan mimpi buruk. Pada malam itu kita semua nih yang ada di dalam tenda itu benar-benar panik banget, dan di situ kita bertatapan. Itu benar-benar teman-temanku juga wajahnya pada pucat semua, dan di situ kita bertiga ini keringet dingin. Tanpa sepatah kata kita saling bertatapan, dan di situ sebenarnya kita kayak pengen saling menjawab lah pertanyaan yang ada di hati kita masing-masing. Cuman di situ benar-benar nggak bisa, kita pengen ngomong juga nggak bisa. Kita tatap-tatapan nih, ya udah tatap-tatapan doang, nggak ngomong apa-apaan di situ. Itu benar-benar kacau banget lah pada malam itu. Mungkin sebuah pertanyaan baru bisa kita ungkapkan ketika matahari mulai menampakkan dirinya. Tapi pada malam itu benar-benar gokil banget lah, dan kita benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali. Dan di situ karena posisinya kita benar-benar susah banget buat bicara, akhirnya di situ kita doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar doa lah. Di situ bibir kami tuh sambil berucap juga. Cuman kata-kata kita ya kayak terpatah-patah gitu. Di situ kita benar-benar menyadari lah semua dosa yang pernah kita lakuin, dari mulai apapun itu benar-benar kita doa minta ampunan juga lah. Karena yang benar-benar gokil banget pada malam itu. Dan di situ gue berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mau mengampuni kesalahan gue dan melindungi gue supaya nggak dibawa ke alam gaib para setan itu. Keramaian pasar setan ini terus berlangsung hingga larut malam. Pada saat itu kita benar-benar tuh pengen cepet-cepet pagi lah. Dan rasa penat kami yang tak tertahankan ini akhirnya hilang dan membuat kami tidur lelap hingga waktu menjelang pagi. Saat sinar mentari membangunkan kita pada pagi itu, membuat kami spontan mengucapkan kata dari mulut ini, alhamdulillah kita selamat pada malam itu dan nggak terbawa lah ke alam gaib ini. Dan di situ awalnya kita semua ini nggak pengen melanjutkan pendakian ini menuju ke puncak Garuda. Awalnya kita udahlah nggak usah ke puncak, kita kayak udah putus asa gitu. Tapi akhirnya pada pukul 8 pagi kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Garuda. Pada saat itu karena kan perjalanan dari Pasar Bubra menuju ke puncak Garuda ini hanya sekitar 1 jam lah. Akhirnya di situ kita semua jalan, kita jalan santai. Di situ posisinya pada yang malam itu tuh masih terngiang-ngiang di pikiran gua. Akhirnya di situ kita jalan terus
Dan nggak lama kita sampai di puncak Garuda. Saat di puncak Garuda ini, suasananya benar-benar mengingatkan kami pada tahun 1994. Pada saat itu, jadi Gunung Merapi ini meletus yang sangat dahsyat. Dan di situ mengakibatkan 66 jiwa melayang. Dan juga mengingatkan kami pada kejadian awal tahun 2001 yang letusannya asapnya ini mencapai 4 km. Di situ posisinya kan kita di puncak Garuda. Dan itu kawah Gunung Merapi benar-benar deket banget sama kita. Andai kata di situ Gunung Merapi meletus, kita bingung mau melarikan diri kemana. Di situ benar-benar kita ini, pikiran kita tuh benar-benar takut banget. Posisinya ini benar-benar gokil lah, kita deket banget sama kawahnya. Dan kalau dari yang gue lihat pas tahun 2001 itu di situ pas meletusannya itu hujan petir benar-benar serem banget. Bayangin aja ketika kejadian itu kembali meletus lagi pas kita lagi berada di puncak Garuda ini. Kita bingung juga mau melarikan diri kemana. Makanya di situ wajar aja kalau rasa takut itu terus menghantui kami. Belum lagi saat seorang teman gua ada yang melihat bangunan candi tua di sebelah timur puncak Garuda. Hal itu jelas membuat kami merasakan takut pada saat itu. Apalagi saat teringat kejadian yang semalam kita alami. Saat kita camp di Pasar Bubra itulah yang semalam itu. Dan itu benar-benar membuat kami takut banget pada saat itu. Akhirnya nggak lama di puncak Garuda ini kita berniat untuk meninggalkan puncak Garuda ini dan turun ke bawah. Di situ padahal kita benar-benar belum puas lah menikmati pemandangan indah pada saat itu. Karena yang posisinya serem banget dan di situ rasa takut itu terus menghantui kita. Akhirnya oke, kita semua turun menuju ke Pasar Bubra. Di situ kita langsung melakukan perjalanan turun. Dan perjalanan turun ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Karena di situ turunannya benar-benar tinggi banget, sekitar 90 derajat lah. Dan di situ andai kata kami terpeleset aja, ya mungkin kita bakalan kehilangan nyawa kita. Atau mungkin ya paling ringannya ya patah tulang atau memar-memar. Makanya di situ saat perjalanan turun ini kita benar-benar fokus banget lah melihat jalan yang benar gitu. Akhirnya di situ kita melanjutkan perjalanan terus nih menuju Pasar Bubra. Dan setibanya kita semua di Pasar Bubra, di situ kita langsung istirahat sejenak sambil menikmati suasana lautan awan yang mengelilingi puncak Gunung Merbabu pada saat itu. Dan di situ kita juga ngelihat Gunung Sindoro sama Sumbing di Wonosobo yang benar-benar jelas di Pasar Bubra kelihatan. Dan di situ akhirnya ya keindahan alam ini benar-benar membuat kita agak-agak jadi lupa lah sama kejadian-kejadian yang janggal, membuat mata kita terpejam juga pada saat itu. Benar-benar indah pas kita nyampe di Pasar Bubra ini. Dan di situ tanpa basa-basi gue langsung nanya ke Mas Budi, sebenarnya apa sih yang terjadi pada malam itu? Dan di situ Mas Budi langsung ngomong. Jadi Mas Budi ngomong gini, jadi saya dapat pesan dari Simbah pas tidur itu untuk segera meninggalkan tempat itu. Karena posisinya bakalan ada penumbalan oleh penguasa Merapi. Dan korban tumbal ini akan dijadikan pengikutnya oleh penguasa Merapi pada saat itu. Menurutnya hal itu memang sering terjadi. Karena di situ posisinya emang sang penguasa Gunung Merapi ini juga nggak pandang bulu. Biasanya sang penguasa Merapi ini memilih orang juga yang kurang baik dari segi agama, moral, dan mungkin dari segi perlakuannya lah saat berada di Gunung Merapi ini. Mungkin kalau orang yang sembarangan gitu, ya ketika sang penguasa udah murka sama dia, ya mungkin dia bisa dicomot buat dijadikan pengikutnya. Akhirnya di situ kita melupakan hal ini dan di situ kita langsung packing segala macem, kita rapi-rapi. Langsung lah di situ kita semua turun menuju ke base camp. Akhirnya kita perjalanan turun, kita turun tuh sama-sama sampailah di base camp. Dan di situ kita langsung pamit. Akhirnya setelah kita pulang tuh pada saat itu, keesokan harinya kita mendapat kabar dari si Mbah bahwa Gunung Merapi kembali menelan korban. Dan di situ
Korbannya bukan berasal dari orang Indonesia, tapi berasal dari kewargaan asing. Pendaki itu tewas ketika hendak melakukan penelitian di Gunung Merapi ini bersama beberapa rekannya. Dan gue juga nggak tahu sih kronologinya kenapa ini dia bisa tewas pada saat itu. Kejadian itu benar-benar terjadi nggak lama setelah kita turun, dan ternyata kejadian ini masih ada kaitannya dengan hal-hal aneh yang kita alami saat kita mendaki ke Gunung Merapi ini. Dan saat kami merasakan kerajaan gaib dan pasar setan yang ada di Gunung Merapi ini, di situ kami barulah sadar bahwa hal gaib ini memang benar ada. Dan harus diakui bahwa Gunung Merapi ini memanglah bukan sembarangan gunung. Bahkan kepercayaan itu diperkuat dengan adanya upacara labuhan yang biasa dilakukan oleh penduduk keraton dan penguasa Merapi di gunung ini, karena dia berusaha melindungi kita semua lah, dan melindungi malapetaka juga. Berdasarkan cerita rakyat setempat, asal muasal upacara ritual ini berlangsung pada zaman Sultan Agung. Jadi pada saat itu kondisi kerajaan ini kayak lagi ditimpa malapetaka gitu, dan membuat negara kacau balau. Dan di situ Sultan Agung melakukan semedi dan meminta bantuan pada penguasa alam halus yang merupakan penjelmaan dari Nawang Wulan. Nawang Wulan ini adalah seorang bidadari cantik yang berasal dari Kayangan, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ini ia adalah penguasa Laut Selatan, dan pada saat itu sang ratu mengirimkan ribuan pasukannya untuk menyelesaikan malapetaka pada saat itu. Tetapi bantuan itu bukan tanpa syarat. Jadi sang sultan beserta semua keturunannya harus bersedia menjadi suami dan memberikan persembahan yang kemudian dikenal labuhan. Hingga saat ini, pada masa Kesultanan Hamengkubuwono X, perjanjian itu masih terus berlaku dan akan terus berlanjut pada keturunan Sultan Agung yang berikutnya. Konon, bila perjanjian itu dilanggar, maka akan terjadi kehancuran pada Kesultanan Yogyakarta. Jadi almarhum Mbah Marijan ngomong begini, jika perjanjian dilanggar, maka akan terjadi malapetaka seperti yang pernah terjadi pada masa Sultan Agung. Demikian itulah penurutan dari almarhum Mbah Marijan yang telah 30 tahun menjadi juru kunci Gunung Merapi ini. Sementara itu, selain dari kerajaan alam gaib dan pasar setan yang ada di Gunung Merapi ini, di desa Kinahrejo ini memang banyak sekali tempat-tempat yang bernuansa gaibnya masih sangat kental lah. Jadi mistisnya benar-benar gokil lah. Seperti Watu Gajah, sebuah batu besar yang dipercaya dapat menahan aliran lahar saat Gunung Merapi ini meletus. Batu besar ini jadi dilingkarin sama sebuah tembok, dan di situ terdapat satu buah pintu masuk. Jadi di batu ini banyak dilakukan kayak persembahan gitu. Setiap pada malam Jumat Kliwon lah, banyak yang kayak ziarah gitu-gitulah. Tak jauh dari sini ada salah satu pohon beringin yang benar-benar posisinya nih satu doang pohon beringin ini. Dan pohon ini disakralkan oleh warga setempat sebagai tempat keramat. Menurut dari penuturan almarhum Mbah Marijan, tempat ini dulunya tempat bersemedi seorang petapa sakti. Dengan adanya beringin putih ini, desa Kinahrejo akan banyak dikunjungi oleh orang-orang dan akan mendatangkan banyak rezeki. Itu menurut dari almarhum Mbah Marijan. Kata almarhum Mbah Marijan menurut wangsit yang diterimanya. Dan pengalaman mistis gue di Gunung Merapi sampai di sini. Semoga cerita gue ini bisa jadi manfaat buat kalian. Gue Gilang pamit. Oke sob, balik lagi sama gue Adam. Jadi tadi kita habis mendengarkan pengalaman mistis dari Gilang dan sedikit sejarah dari Gunung Merapi.
Ya kurang lebihnya seperti yang tadi udah gue jelaskan lah. Merapi tidak pernah ingkar janji, ucap sebagian orang saat mengunjungi gunung ini. Semoga dari cerita ini bisa jadi manfaat juga lah buat kalian. Jadi cerita ini juga gue nggak bermaksud buat menjatuhkan suatu individu atau gimana lah. Jadi kita hanya sedikit mengenang sejarah Gunung Merapi dan juga mengenang dari kejadian Gilang ini. Semoga yang dikit ini benar-benar ada manfaat lah buat kalian. Jadi buat kalian yang mempunyai kritik atau saran mengenai video ini, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya. Dan buat kalian yang mempunyai kisah mistis atau pengalaman saat mendaki gunung dan ingin diceritakan di channel ini, bisa langsung kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang udah gue cantumin di deskripsi. Makasih sebelumnya buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Gue Zul Amadam. Sampai jumpa di video selanjutnya.